Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wala haula wala quwwata illa billah. Amma ba'du. Kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah ajma'in. Tentunya kita menginginkan kebaikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala akan mendapatkan beberapa kebaikan. Pada kesempatan yang baik ini kami sampaikan hadis Nabi Muhammad SAW, 3 kunci kebaikan. Yang pertama adalah kita mempunyai ilmu yang bermanfaat. Yang kedua, mendapatkan rezeki yang baik. Dan ketiga adalah amal yang diterima. 3 hal ini adalah merupakan kebaikan atau kunci kebaikan, di mana ketika seseorang mendapatkan 3 poin ini, dia akan mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat. Rasulullah SAW telah mengingatkan kepada kita, di mana mengajarkan kepada kita semuanya melalui istri Nabi Muhammad SAW, yaitu Ummu Salamah, bahwa beliau setiap harinya membaca doa, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala, yang artinya Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an, ya Allah, aku mohon kepadamu yaitu ilmu yang bermanfaat. Yang kedua, wa rizqan thayyiban, rezeki yang baik. Yang ketiga, wa amalan mutaqabbala, dan amal yang diterima. Ini hadis sahih riwayat Ibnu Majah. Yang pertama adalah permohonan yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW adalah ilmu yang bermanfaat, di mana dengan adanya seseorang mendapatkan ilmu yang bermanfaat ini, dia akan mendapatkan kebahagiaan, bahkan pahala terus akan mengalir meskipun dia sudah meninggal. Tentunya ilmu yang bermanfaat diperoleh dengan cara-cara yang diajarkan oleh Allah dan Rasulullah SAW. Mempelajari ilmu yang berdasarkan Al-Quran dan Sunnah Nabi Muhammad SAW. Kemudian dia berusaha mengamalkan ilmu tersebut. Setelah mengetahui ilmunya, kemudian dia mengamalkan dan mendakwahkan ilmu tersebut. Maka ini merupakan penyebab manfaatnya ilmu seseorang. Makanya Nabi Muhammad SAW juga mengingatkan kepada kita, idza matal insan inqata amalu illa min salasin. Apabila anak Adam atau manusia meninggal dunia, maka terputus seluruh amalnya kecuali 3 hal. Illa misalnya shadaqatin jariyatin, sedekah jariah, atau ilmu yang yuntafa'u bihi, atau ilmu yang bermanfaat, atau walad salihin yad'u lahu, atau anak saleh yang mendoakan kedua orang tuanya. Ini ilmu yang bermanfaat adalah suatu hal, suatu amalan yang terus bisa mengalir pahalanya meskipun dia sudah meninggal dunia. Misal ada orang tua yang mengajarkan kepada anaknya Al-Fatihah, surah Al-Fatihah, kemudian diamalkan oleh anaknya, kemudian dia meninggal, dia akan terus mendapatkan pahala. Subhanallah, inilah kebaikan yang luar biasa. Maka Rasul mengajarkan kepada kita, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'ah, ilmu yang bermanfaat. Yang kedua, rizqan thayyibah, wa rizqan thayyibah, rezeki yang baik. Tentunya rezeki yang baik ini dia didapatkan dengan cara yang baik. Rezekinya yang baik cara mendapatkannya, dan zatnya juga baik, yang halal, hingga akan mendapatkan barokah. Maka saudaraku seiman rahimani wa rahimakumullah ajmain, bahwa penyebab daripada ketenangan dalam kehidupan kita, kehidupan berkeluarga, adalah didasari dengan rezeki yang baik. Kenapa? Rezeki yang baik, rezeki yang halal, cara mendapatkannya dan halal zatnya itu merupakan penyebabkan keberkahan dalam kehidupan kita. Sebaliknya, rezeki yang tidak halal, yang haram, maka kata Rasul, kullu lahmin nabatat minal haram fannaru aula biha au kamakil. Setiap daging yang tumbuh dari perkara yang haram, maka neraka lebih utama. Maka di sini kita dituntut untuk mencari yang halal sehingga akan mendapatkan keberkahan, yaitu rizqun thayyibah, rezeki yang baik.
Maka yang sedikit tapi dia rezeki yang baik itu lebih baik daripada banyak tapi yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, kunci kebaikan yang ketiga adalah wa amalan mutaqabbala, amal yang diterima. Siapa yang tidak senang, siapa yang tidak bangga ketika amalnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita terus mohon kepada Allah Subhanahu wa taala biar amal kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Salat kita, zakat kita, kemudian puasa kita, haji kita, umroh kita, biar diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentunya seseorang yang ingin diterima amalnya oleh Allah Subhanahu wa taala harus memenuhi minimal 2 syarat, atau ayat mengatakan 3 syarat. Sebagaimana dikatakan dalam kitab Hukm Aqidah adalah 3. Yang pertama adalah al-iman. Yang pertama adalah iman. Dia harus punya iman, seorang yang mukmin terlebih dahulu, dan dia seorang muslim. Kemudian dia beramal dengan ikhlas, beramal karena Allah Subhanahu wa taala, mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa taala ketika dia berdakwah, ketika dia menulis, ketika dia salat, ketika dia berpuasa, mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Balasannya hakiki adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Ini syarat yang kedua. Yang ketiga adalah syaratnya adalah mengikuti petunjuk Nabi Muhammad SAW, mengikuti sunnah Nabi Muhammad SAW dalam cara beribadah, seperti sholatnya, wudunya, hajinya, umrohnya, biar diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala adalah mengikuti tata cara yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Kenapa? Karena Nabi Muhammad SAW mengajarkan kepada kita, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Siapa yang mengamalkan suatu amalan yang tidak berdasarkan perintah kami, tidak berdasarkan contoh dari kami, tidak sesuai dengan aturan kami, kata Rasulullah SAW, fahuwa raddun, maka akan tertolak. Maka kita berusaha melatih diri kita untuk selalu mengikhlaskan diri dalam beribadah, kemudian mengikuti sunnah Nabi Muhammad SAW. Ini kalau dikatakan 3, yang pertama iman, kemudian ikhlas, yang ketiga adalah mengikuti sunnah Nabi Muhammad SAW. Kalau hanya 2 dikatakan ada yang mana 2 adalah ikhlas dan mengikuti sunnah Nabi Muhammad SAW. Tentunya ini setelah dia muslim atau mukmin. Nah, ini adalah kebaikan yang ketiga, artinya amalan itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kesimpulannya adalah 3 kunci kebaikan yang kita terus mohon kepada Allah Subhanahu wa taala adalah yang pertama mendapatkan ilmu yang bermanfaat, kemudian rezeki yang baik, dan kemudian amal yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan hendaknya doa ini setiap hari, setiap pagi kita baca, mohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian semoga bermanfaat untuk kita semuanya, dan Allah Subhanahu wa taala terima amal kita semuanya, dan Allah mudahkan untuk mendapatkan rezeki yang baik dan juga mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.